Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa semua ya, karena apa? Karena kita juga memiliki Allah yang luar biasa. Nah, hari ini Kak Lydia yang akan membawakan cerita yang ada di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat dan matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Kami, meskipun kami berjauhan, tapi kami masih dapat mendengar cerita tentang firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, berikan kami pengertian-pengertian pada setiap ayat yang kami baca Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Lydia yang akan membawakan cerita tentang firman Tuhan, agar yang keluar dari mulut Kak Lydia semuanya berasal dari perkataan-perkataan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Nah, hari ini Kak Lydia akan cerita tentang satu tokoh wanita yang ada di yang ada di Alkitab dan diambil dari kitab Yosua. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Bisa dibuka Alkitabnya ya, dalam kitab Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Nah, judul perikopnya adalah pengintai-pengintai di Yeriko. Sudah dibuka semua? Nah, di sini kali ini juga udah buka. Udah Kak Lydia baca juga, itu ada 24 ayat. Nah, nanti adik-adik yang sudah bisa baca sendiri, atau yang belum bisa baca lancar, bisa dibantu sama kakaknya, atau mamahnya, atau papahnya ya. Semuanya nanti dibaca. Nah, tapi sekarang Kak Lydia akan langsung bercerita tentang siapakah tokoh yang mau Kakak Lydia ceritakan hari ini. Nama tokohnya adalah Rahab. Nah, siapakah Rahab itu adik-adik? Rahab itu seorang wanita dari kota Yeriko. Penampilannya seperti ini. Nah, digambarkan seperti ini ya. Dia ini perempuan yang sangat cantik dan dia senang sekali menggunakan perhiasan-perhiasan mewah. Berhias untuk di telinganya, dipasang di telinganya, di lehernya sebagai kalung, di kepalanya juga hiasan kepala, dan juga mungkin dia menggunakan gelang kaki, gelang tangan yang ada bunyinya. Adik-adik pernah ya lihat ya yang bunyinya kerincing. Nah, seperti mungkin itu Rahab juga menggunakan perhiasan-perhiasan seperti itu, dan bajunya pun mewah-mewah ya adik. Nah, Rahab ini disebut perempuan sundal di kota Yeriko. Sebutannya dia perempuan sundal. Nah, pada suatu hari adik-adik, Rahab ini sedang membersihkan rumahnya. Ketika dia membersihkan rumahnya, si Rahab ini mulai menata barang-barang ke tempatnya, dan Rahab ini menemukan seutas tali yang sangat panjang. Nah, dia berpikir, tali ini panjang sekali ya, seperti bisa untuk memanjat dari jendela ke bawah. Dia sambil tersenyum ya adik-adik. Si Rahab ini hendak membuang tali ini ke tempat sampah karena dia merasa tidak perlu. Ketika dia sudah hendak membuangnya, ternyata dia berpikir, suatu saat mungkin tali ini sangat berguna dan bisa digunakan kembali. Lebih baik aku simpan saja deh tali ini. Dan akhirnya adik-adik, Rahab menyimpan tali ini ke lemarinya lagi. Rahab menyimpan tali merah tadi adik-adik. Nah, apa hubungannya tali merah tadi dengan cerita firman Tuhan hari ini? Dan siapakah Rahab itu? Kita akan bahas secara detail lewat cerita nanti ya. Rahab itu pasti sudah tidak asing di telinga adik-adik. Rahab ini ceritanya itu muncul di dalam kitab Yosua 2 ayat 1b. Kali dia bacakan ya. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ.
Nah, nama Rahab ini muncul di kitab Yosua 2 ayat 1b. Ketika dua orang pengintai yang diutus Yosua untuk mengamat-ngamati kota Yeriko. Nah, sebelumnya Rahab ini memang asal-usulnya tidak dijelaskan secara detail di Alkitab. Dari mana dia berasal, terus siapakah orang tuanya, siapakah bapak nenek moyangnya, tidak diceritakan secara detail di Alkitab. Tapi namanya muncul di kitab Yosua. Nah, si Rahab ini adalah wanita yang senang sekali bersolek, berdandan, menggunakan pakaian-pakaian yang indah, menggunakan perhiasan yang indah. Makanya dia disebut perempuan sundal karena memang dia menggunakan seperti itu untuk mencari perhatian orang-orang di sekitar dia, ya. Nah, terus kisah ini kita mulai dari awal pertama ya, tentang dulu Kak Maria pernah cerita pasti tentang 12 orang pengintai yang diutus Musa, ya, ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, adik-adik, Allah pernah berjanji kepada orang-orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir akan membawa orang-orang Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, ketika sudah mendekati tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, Musa memilih salah satu pria dari setiap suku di Israel, sebanyak 12 pria, karena di Israel itu ada 12 suku ya adik-adik. Diambil salah satu prianya untuk dijadikan pengintai untuk mengintai negeri Kanaan atau tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Tanah Kanaan itu digambarkan sebagai tanah yang subur, tanah yang luas, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Pokoknya gambaran tanah Kanaan, tanah perjanjian itu sangat indah. Tetapi Tuhan memberikan tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu dengan jalan medan peperangan, jadi harus direbut. Makanya Musa mengirimkan 12 orang pengintai ini untuk melihat keadaan di kota Kanaan tersebut. Nah, ini adik-adik, setelah 40 hari lamanya, para pengintai itu kembali ke pemukiman orang Israel dan mereka mulai bercerita dan memberikan informasi kepada Musa apa yang mereka lihat di kota Kanaan tersebut, apa yang mereka amati selama mereka tinggal 40 hari di sana, ya. Nah, setelah mereka pulang kembali, mereka membawa juga oleh-oleh dari tanah Kanaan itu ya adik-adik, buah-buahan, anggur, buah ara, dan buah-buahan yang lain yang bentuknya sangat segar dan sangat menarik. Berarti kan tanah Kanaan itu benar-benar subur ya adik-adik. Nah, ini Lah, 10 orang dari 12 orang pengintai tadi bercerita. Mereka bilang kepada Musa, "Iya Musa, di sana memang tanahnya subur dan luas sekali, bagus sekali. Tetapi orang-orang di sana juga sangat besar-besar Musa, sangat kuat-kuat. Dan tembok rumah di sekitar mereka pun tinggi-tinggi. Mereka itu dilindungi dengan tembok-tembok batu yang tinggi dan kuat. Sepertinya kita tidak bisa melawan mereka, Musa. Kita hanya akan dianggap belalang oleh mereka dan kita akan mati sia-sia," kata 10 orang pengintai tadi. Tetapi adik-adik, dari 10 orang itu yang mengabarkan kabar tentang keadaan yang sangat menakutkan di tanah Kanaan, ada 2 orang yang berani. Siapakah orang itu? Orang itu adalah bernama Kaleb dan Joshua. Nah, berbeda dengan 10 orang tadi, Kaleb dan Joshua ini sangat berani. Malah Kaleb berkata begini, "Jangan takut, ayo kita serang sekarang." Wah, kenapa Kaleb dan Joshua ini sangat berani adik-adik? Karena Kaleb dan Joshua memiliki iman yang percaya penuh bila Allah itu pasti melindungi orang Israel. Dan Allah pun pernah berjanji dan pasti menempati janjinya untuk memberikan tanah perjanjian itu kepada orang Israel. Itu yang dipegang
oleh Kaleb dan Yosua. Ya. Nah, padahal orang-orang Israel itu akhirnya ribut, mereka ketakutan, mereka ingin kembali lagi ke Mesir. Udah, gak apa-apa deh, aku mati di sana aja, mending kita mati di Mesir. Kita lebih mati terhormat daripada kita mati di tangan orang-orang Yeriko itu. Kita mati sia-sia dong. Orang Israel ini memang kurang bersyukur ya adik-adik, dan senang sekali bersungut-sungut. Mereka lupa selama 40 tahun melewati padang gurun, Allah menyertai mereka dan menolong mereka dari menjadi tiang awan, tiang api, terus memberikan mana, memberikan burung puyuh, memberikan air, semua Tuhan sediakan bagi orang Israel. Tetapi orang Israel tetap masih meragukan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan melihat hati Yosua yang sangat pemberani dan memiliki iman yang sangat teguh kepada Allah. Nah, Allah akhirnya memilih Yosua untuk menjadi panglima perang kepercayaan Tuhan dan memerintahkan Musa untuk mengurapi Yosua. Tuh. Ini gambar Yosua diurapi oleh Musa. Dan Yosua nanti akan memimpin orang Israel untuk melawan orang-orang di Yeriko di tanah Kanaan itu dan memimpin masuk ke tanah perjanjian. Wah, luar biasa ya. Dengan iman yang percaya penuh kepada Allah, Allah mengasihi Yosua dan memilih Yosua untuk menjadi panglima perang kepercayaan Allah. Nah, setelah Yosua menjadi panglima kepercayaan Allah, Yosua ini bertindak sangat bijak dan hati-hati adik-adik. Nah, disinilah awal muasal kisah Rahab dimulai. Ketika hendak masuk ke kota Yeriko, nih adik-adik ya, nih si Yosua sedang melihat tuh tanah perjanjian itu. Dia melihat, dia juga mengintai dari jarak jauh. Ya, adik-adik toh. Dia memperhatikan seperti apa tanah di sana. Dan dia juga berpikir pasti adik-adik strategi perang menghadapi orang-orang di sana ya. Yosua ini juga sangat disegani oleh orang-orang Israel. Karena akhirnya dia dipilih sendiri oleh Allah untuk memimpin orang Israel. Ini ya gambarannya, kota Yeriko itu dikelilingi tembok yang kuat, juga sungai-sungai di sekelilingnya, sungai yang jernih ya, yang bisa menjadikan pengairan bagi kota Yeriko supaya tanahnya subur. Si Yosua ini memilih 2 orang pengintai untuk masuk ke kota Yeriko, ya, untuk mencari informasi tentang kota Yeriko lagi. Bagaimana keadaan di sana supaya mendapatkan informasi supaya bisa membuat strategi perang, ya, itu adik-adik ya. Maka masuklah 2 orang pengintai tadi ke dalam kota Yeriko. Dan ternyata mereka masuk ke rumah Rahab tadi adik-adik. Tidak diceritakan mengapa yang dituju adalah rumah Rahab, karena pasti di kota Yeriko itu banyak sekali rumah-rumah orang ya. Tetapi itu adalah jalannya Tuhan. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan itu apa, sehingga membawa kaki-kaki 2 orang pengintai ini menuju ke rumahnya Rahab. Bisa saja adik-adik rumah Rahab itu mungkin terletak di pinggir gerbang kota, dekat dengan gerbang kota, sehingga bila terjadi sesuatu 2 orang pengintai ini bisa kabur dengan cepat. Bila ketahuan sama serdadu atau tentara-tentara orang Yeriko, mereka bisa langsung keluar dari kota Yeriko. Itu mungkin saja. Tetapi sekali lagi, rencana Allah, rencana Tuhan itu kita tidak pernah tahu jalannya seperti apa, sehingga memilih Rahab untuk rumahnya ditinggali atau buat mereka menginap semalam ya. Nah, kemudian adik-adik,
Ternyata berita tentang kedatangan dua orang pengintai tadi, nah ini sudah langsung terdengar di telinga raja orang Yeriko tadi, dan raja mulai gusar. Nih adik-adik, ya, wajahnya sudah mulai ketakutan ketika mendengar kabar bahwa ada dua orang mata-mata dari orang Israel. Mengapa raja ini terlihat gusar ya adik-adik? Ternyata raja dan beberapa orang di kota Yeriko itu sebenarnya sudah tahu tentang kehebatan Allahnya orang Israel. Kehebatan seperti apa adik-adik? Mereka sudah mendengar cerita tentang Allahnya orang Israel membantu mereka keluar dari tanah Mesir, dari menjadi tiang awan, tiang api itu, dan juga membuat mereka lolos dari kejaran tentara-tentara Mesir. Ingat kan adik-adik ketika mereka menyeberangi laut, ya, yang lautnya jadi terbelah itu adik-adik, dan ketika sudah diturunkan tongkat oleh Musa, air laut itu jatuh dan menenggelamkan tentara-tentara Mesir. Mereka sudah tahu ceritanya, sehingga raja ini pun sebenarnya gusar. Nah, akhirnya sang raja memerintahkan para tentara-tentaranya serdadunya untuk mencari keberadaan dua orang pengintai tadi adik-adik. Mereka menyuruh untuk menggeledah rumah yang ada di kota Yeriko. Siapa yang menyembunyikan atau bersembunyi di mana orang itu. Nah, Rahab ini wanita yang sangat cerdik dan sangat pintar bertindak. Dia langsung bertindak dengan cepat dan menyembunyikan dua orang pengintai tadi di sotoh atau di atap rumahnya. Nah, si Rahab ini menyembunyikan dua orang ini di atap rumahnya supaya tidak ketahuan dan ditutupi dengan jerami-jerami supaya bila mana tentara-tentara orang Yeriko tadi naik ke atas, supaya mereka tidak nampak dari luar. Dua orang ini ditutupi dengan jerami-jerami, adik-adik ya. Nah, kemudian pintu diketuk, pintu rumah si Rahab ini. Nah, dia ditanyai oleh dua orang serdadu tadi ya. Nih, ditanyai oleh tentara-tentaranya ini. Nah, dia ditanyai pasti, kamu melihat nggak dua orang pengintai? Nah, si Rahab ini menjawab dengan tenang adik-adik bahwa dia memang tadi melihat dua orang, tetapi orang ini sudah keluar dari kota Yeriko ketika gerbang kota ditutup. Jadi mungkin mereka sudah keluar dan tidak ada di sini lagi. Cepat kejar mereka, mungkin mereka belum jauh. Nah, itu yang dikatakan Rahab kepada para tentara ini. Ternyata Rahab itu bukan hanya cerdik ya adik-adik dengan menyembunyikan dua orang pengintai di atas, tetapi dia juga wanita yang berani mengambil resiko. Kalau ketahuan sama tentara-tentara tadi, dia bisa juga kena hukuman. Ya kan adik-adik? Tapi dia berani mengambil resiko untuk menyembunyikan dua orang pengintai tadi. Nah, nih, tentara-tentara itu pergi meninggalkan rumah Rahab karena dia percaya apa yang dikatakan Rahab, ya. Nah, ketika keadaan sudah mulai aman, keluarlah dua orang pengintai ini dan mulai berbincang-bincang dengan Rahab, ya. Ternyata Rahab ini sebenarnya juga sudah mengetahui kisah tentang Allahnya orang Israel yang telah menolong orang Israel juga keluar dari tanah Mesir. Ternyata Rahel ini juga memiliki iman yang percaya bahwa Allah orang Israel itu adalah satu-satunya Tuhan. Nah, adik-adik nih ya. Nah, di mana Allah yang melakukan berbagai keajaiban, Allah yang dia percaya juga ada di atas langit dan di bumi, yang menguasai seluruh bumi. Rahab ini percaya adik-adik. Nah, tetapi meskipun secara perbuatan Rahab belum baik, tapi dia memiliki iman, percaya bahwa Allahnya orang Israel memang Allah yang luar biasa. Nah, itu adalah gambaran iman seorang Rahab.
Nah, Rahab juga bercerita bahwa ternyata orang-orang di kota Yeriko itu sudah menjadi tawar hati dan jatuh semangatnya sejak mendengar tentang kehebatan Allahnya orang Israel. Jadi meskipun orang-orang di kota Yeriko itu besar-besar dan kuat, ternyata mereka telah takut dan tawar hati ketika mendengar kehebatannya Allahnya orang Israel. Nah, ketika mereka berbincang-bincang, mereka juga mengadakan perjanjian. Si Rahab ini minta tolong kepada 2 orang pengintai tadi, bila nanti kota Yeriko jatuh ke tangan orang Israel, dia meminta supaya dia dan keluarganya diselamatkan. Nah, itu ada perjanjian antara mereka. Nah ya adik-adik ya. Dan 2 orang pengintai ini juga berterima kasih karena telah ditolong oleh Rahab dan berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya ketika mereka mulai memasuki kota Yeriko dan mulai berperang melawan orang Yeriko. Itu perjanjian di antara mereka ya. Terus kemudian si Rahab ini memulai memberikan arahan kepada 2 orang pengintai tadi bagaimana supaya mereka dapat kabur dan lolos dari tentara-tentara orang Yeriko tadi ya. Nah, kemudian Rahab teringat kalau dia memiliki tali merah panjang yang bisa digunakan untuk 2 orang pengintai ini kabur dari jendela rumahnya. Jendela rumahnya itu langsung menghadap ke luar gerbang, sehingga memudahkan 2 orang pengintai ini untuk kabur keluar dari kota Yeriko. Wah, ternyata adik-adik, tali merah ini berguna ya pada akhirnya ya. Nah, kemudian si Rahab ini, lihat adik-adik, dia menolong 2 orang pengintai ini untuk kabur. Tuh. Jadi 2 orang pengintai ini menggunakan tali ini untuk keluar dari jendela rumah Rahab. Ya, luar biasa ya, sudah cerdik, beriman kepada Allahnya orang Israel. Dia juga tenang ketika menghadapi tadi tentara yang bertanya keberadaan 2 orang ini, pengintai ini. Dia juga memiliki cara yang luar biasa untuk membantu 2 orang pengintai ini bisa keluar dari kota Yeriko dan selamat. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Rahab selanjutnya adik-adik? Nah, di dalam kitab Yosua 2 ayat 21b berkata seperti ini. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendelanya. Si Rahab ini mengikatkan tali merah ini di jendelanya untuk apa adik-adik? Supaya menjadi tanda kalau si Rahab ini telah membantu 2 orang pengintai tadi untuk kabur. Jadi ketika nanti kota Yeriko diserang oleh orang Israel, yang melihat rumahnya ada tali ini itu orangnya tidak boleh dilukai dan harus diselamatkan. Dan orang ini adalah Rahab karena dia telah menolong 2 orang pengintai tadi dan telah memberikan informasi kepada orang Israel. Rahab ini wanita yang taat ya, dia mengikatkan tali merah itu di jendelanya supaya orang-orang Israel nanti tahu kalau itu rumah Rahab yang telah menolong mereka. Nah, luar biasa ya, Rahab ini dipakai Tuhan untuk membantu orang Israel. Nah, ini 2 orang pengintai tadi, mereka berjalan keluar kota Yeriko pelan-pelan karena tentara-tentara itu masih berkeliaran mencari mereka. Nah, sampailah adik-adik 2 orang pengintai tadi ke pemukiman orang Israel dan mereka memberikan informasi kepada Yosua tentang keadaan di kota Yeriko tadi, dan mereka juga menceritakan tentang kebaikan seorang perempuan yang bernama Rahab yang telah menolong mereka. Nah,
Apa yang bisa diambil dari kisah tadi adik-adik tentang seorang Rahab? Nah, Rahab itu memiliki iman yang percaya luar biasa kepada Allahnya orang Israel. Ya adik-adik, dan iman tanpa perbuatan itu tidak berarti. Sehingga ketika si Rahab ini memiliki iman kepada Tuhan, dia melakukan perbuatan baik selanjutnya, yaitu dengan menolong 2 orang pengintai tadi. Sehingga upahnya apa adik-adik? Upahnya si Rahab ini beserta keluarganya diselamatkan ketika orang Israel menyerang kota Yeriko. Itu hadiah buat Rahab. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita juga perlu tahu kalau keselamatan diri kita, keselamatan hidup kita itu bukan karena perbuatan baik kita saja, bukan karena kekuatan kemampuan kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang dihadiahkan untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu jadi anugerah yang diberikan Tuhan, ya, bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu akan mengikuti di belakangnya. Ketika kita percaya dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, pasti perbuatan-perbuatan baik kita akan mengikuti di belakangnya. Dan pesan kakak hari ini, jangan menunda kebaikan. Kalau kita bisa memberikan kebaikan atau pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita, lakukan dan jangan ditunda. Ya adik-adik ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Amsal. Ya, kita buka ya. Kitab Amsal. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3, Kak Lydia juga buka ya. Amsal 3 ayat 27. Bunyinya demikian, perikopnya anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kak Lydia ulangin ya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dihafalin ya adik-adik ya. Bukan cuma dihafalkan, tetapi harus dilakukan supaya kita dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang, dan dapat menjadi garam bagi orang-orang di sekitarnya. Kita dapat membantu di lingkungan rumah dulu, membantu ayah, membantu ibu, membantu kakak, dan membantu adik. Baru di sekitar kita, tetangga kita, teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Ya adik-adik ya, demikian cerita tentang Rahab yang mau membantu 2 orang pengintai tadi, dan Rahab yang memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Demikian ceritanya. Dan jangan lupa kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita tutup matanya, kita mau mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengar cerita tentang seorang wanita yang bernama Rahab. Wanita yang kau pilih untuk menolong 2 orang pengintai tadi ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami Tuhan memiliki iman yang luar biasa sama seperti Rahab, iman kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya keadaan negara kami dapat kembali normal Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa kembali dapat berkumpul bersama-sama teman-teman kami yang seiman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dan adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jangan lupa berbuat baik. Dah.